Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Model pembelajaran sendiri adalah seluruh rangkaian proses pembelajaran yang meliputi segala aspek, baik sebelum, sedang, dan sesudah proses belajar mengajar terjadi yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses belajar mengajar. Pada kurikulum Merdeka, guru dianjurkan untuk mencoba berbagai variasi model pembelajaran agar proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan lebih bermakna bagi siswa. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 jenis model pembelajaran yang paling sering dan paling populer khususnya di IPA sekolah dasar. Yang pertama, ada PBL yaitu Problem Based Learning, dan yang kedua ada PJBL, Project Based Learning, dan yang ketiga ada Discovery Learning. Oke, mari kita bahas satu persatu dari model pembelajaran yang tadi. Model pembelajaran yang pertama yaitu ada PBL atau Problem Based Learning. Model pembelajaran PBL ini adalah model pembelajaran berbasis masalah yang dimana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata untuk dicarikan solusinya bersama-sama. Tujuan dari model pembelajaran PBL ini adalah untuk menanamkan pengetahuan baru yang bermakna bagi siswa. Permasalahan yang diangkat dalam PBL ini umumnya tidak memiliki solusi yang tunggal atau pasti. Setiap kelompok siswa mungkin akan menemukan solusi yang berbeda-beda dengan kelompok yang lain. Tidak seperti project-based learning, permasalahan yang dibahas dalam PBL ini tidak harus berupa karya atau produk nyata. Cukup dengan ide atau gagasan yang ditulis yang kemudian disampaikan kepada kelompok yang lain. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam penerapan model pembelajaran PBL ini. Yang pertama yaitu problem based learning mampu meningkatkan keaktifan siswa di kelas karena mereka terlibat dalam setiap proses belajarnya. Yang kedua, permasalahan yang diberikan dipilih sesuai dengan permasalahan yang dekat dengan dunia siswa agar mereka termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, ketika mereka menyelidiki masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, mereka dilatih untuk bernalar kritis dan menemukan informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut. Yang keempat, model pembelajaran PBL ini juga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa ketika mereka berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ada beberapa sintak dalam penerapan model pembelajaran PBL ini, yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan, baik itu individu maupun kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Model pembelajaran yang kedua yaitu adalah model PJBL, yaitu model pembelajaran berbasis project yang dimana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata dan mencari solusi dari permasalahan tersebut secara bersama-sama. Model pembelajaran PJBL ini dapat diterapkan di dalam kelas dalam berbagai format yang diantaranya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang kedua yaitu pembelajaran lintas minat seperti STEM, dan yang ketiga yaitu pembelajaran dalam satu mata pelajaran. Ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran PJBL ini, yaitu yang pertama, model pembelajaran PJBL ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa berperan aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang kedua, permasalahan yang digali atau yang disajikan bisa dipilih dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, project based learning ini mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan bekerja sama siswa ketika mereka berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir, ketika siswa mengidentifikasi masalah, menemukan solusi sampai ke tahap pembuatan produk, siswa dilatih untuk bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Ada 6 sintak atau langkah-langkah dalam
model PJBL ini, yaitu yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga yaitu penyusunan jadwal, dan yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi, dan yang kelima yaitu pengujian hasil atau proyek, dan yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Model pembelajaran yang ketiga yaitu adalah discovery learning, yang dimana model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan cara berpikir siswa agar lebih aktif dengan cara mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan diingat lebih lama oleh siswa. Model pembelajaran ini tidak berpusat kepada guru, melainkan lebih cenderung kepada siswa, sehingga model pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai aktor utama dalam proses pembelajarannya. Ada beberapa kelebihan yang diperoleh siswa dalam penerapan model discovery learning ini. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam mengembangkan dan memperbaiki keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif mereka. Yang kedua yaitu membantu siswa untuk menghilangkan sikap skeptisme atau keraguan yang ada pada diri mereka. Dan yang ketiga yaitu membantu siswa untuk mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu discovery learning ini mampu mengembangkan bakat dan mengembangkan keterampilan komunikasi dari siswa tersebut. Ada 6 sintak atau 6 langkah kerja dari model pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau simulation, yang kedua yaitu identifikasi masalah atau pernyataan, yang ketiga pengumpulan data, dan yang keempat pengolahan data, dan yang kelima yaitu pembuktian atau verification, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, jadi itulah gambaran ketiga model pembelajaran yang paling sering diterapkan khususnya di pembelajaran IPA yang ada di sekolah dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.